Saya minum dulu. Baik, silakan minum dulu. Udah Fauzi, terima kasih. Akhirnya saya dapat ilmu juga dari pertemuan ini. Luar biasa. Udah Fauzi tadi sudah menjelaskan ke kita apa saja calon-calon topik penelitian mulai dari fonologi sampai terakhir ke semantik. Menarik. Di ujung-ujung Mas Fauzi hampir saja masuk ke makrolinguistik, tapi beliau sangat ngerti batas, ya. Ngerti batas. Oh, di sini batasnya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan karena mumpung Mas Fauzi di sini, mungkin ada di antara 12 orang ini di masa pandemi yang tidak boleh lagi untuk selama masa pandemi, Mas Fauzi, kami akan menghindari sebisa mungkin penelitian ke dalam kelas. Maka topik penelitian kebahasaan itu sangat prospektif di semester mereka. Mumpung udah Fauzi masih di sini, silahkan saya beri kesempatan pada kalian untuk bertanya. Mungkin setelah tadi dari paparan Anda terbersit di pikiran Anda ingin meneliti topik apa. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Desi ya? Iya, Pak. Baik, silahkan Desi. Nah, tadi kan terima kasih Bapak atas waktunya telah memaparkan begitu sangat jelas dari contoh-contoh dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kan kita ini tidak mungkin meneliti langsung ke pembelajaran kelas. Jadi akan berpikir lagi apa sih penelitian yang akan dilakukan. Jadi kan misalnya saja saya mengambil yang fonem tadi, yang makna tadi, Pak. Nah, bagaimana dengan keadaan yang begini kita meneliti mikrolinguistik ini, Pak? Sedang apakah lebih ke lingkungan sekitar saja atau bagaimana, Pak? Datanya itu, Pak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Desi. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan dijawab dulu Mas Fauzi. Ada pertanyaan Ya. ini, dia tampaknya tertarik untuk melakukan penelitian mikrolinguistik. Kalau seperti ini situasinya, bagaimana? Dia sudah tanya ke persoalan metodologi nih, Mas Fauzi. Cara mengumpulkan data untuk penelitian mikrolinguistik dalam keadaan pandemi ini seperti apa? Silakan. Ya, baik. Tadi siapa? Desi ya. Ya. Kita hidup di zaman digital sekarang, di zaman milenial. Saya kemarin ini berbagi cerita bahwa saya baru marah-marah kepada mahasiswa saya yang tidak menghubungi saya, begitu loh. Tidak memberitahu saya informasi yang baru didapatkan. Saya sampaikan kepada dia. Dulu, zaman kami Pak Sainul dan Pak Hermawan, kalau kami ingin menghubungi dosen, kami tinggal di kosan misalnya, kami harus berjalan dulu mencari yang namanya telepon umum, dan ternyata sampai sana kami harus ngantri dulu karena banyak yang menunggu giliran untuk menelpon temannya atau pacarnya, dan kami harus menyiapkan yang namanya koin Rp50. Dan ternyata setelah kami mendapatkan giliran untuk menelpon dan terhubung dengan nomor telepon dosen kami, ternyata beliau tidak ada di rumah dan kami harus menitipkan pesan kepada pembantunya. Begitu ribetnya dulu. Kalau sekarang kalian harus menyampaikan sesuatu kepada dosen, tinggal istilah kalian ngechat dosen kalian. Saya marah kepada mahasiswa kenapa itu tidak mereka lakukan. Kembali ke pertanyaan Desi. Kalau dulu kami harus meneliti tentang tadi bunyi-bunyi bahasa. Saya misalnya mau meneliti tentang variasi dialektal bahasa, subdialek Melayu Banjar di Marabahan, di Kandangan, di Banjarbaru, di Barito. Saya harus ke sana. Tetapi sekarang itu bisa saja dilakukan kalau misalnya memang mau sambil jalan-jalan,
Tetapi kalau misalnya saya tidak punya waktu, saya bisa minta tolong teman saya yang ada di Amuntai. Bisa meminta tolong kepada teman saya yang ada di kota laut ya, apa namanya di mana namanya ya, di situ di Banjarbaru, Pulau Laut, Kota Baru. di Pulau Laut, Kota Baru di Pulau Laut. Nah, misalnya saya tidak punya teman dekat, kan saya bisa saya meminta Pak Sainul untuk, Kak, punya teman, punya sohib nggak di Kota Baru? Oh, saya punya. Kan Pak Sainul bisa memperkenalkan saya, dan saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Saya bisa minta tolong beliau untuk merekam tuturan orang di sana, di tuturan orang Kota Baru, saya minta tolong temannya Pak Sainul yang tinggal di Kandangan untuk merekam tuturan orang Kandangan, orang Banjarbaru juga tentu dekat rumah Pak Sainul, dan itu adalah teknik pengambilan data. Dan sekarang data itu terserak di mana-mana, termasuk di dunia maya, di YouTube. Dan kalian, saya rasa bisa mengambil data yang terserak di YouTube itu sebagai data. Saya ini orang linguistik murni ya, adik-adik sekalian. Jadi yang saya sampaikan tadi itu tidak berkait dengan pengajaran bahasa ya. Dan nanti didiskusikan dengan dosen kalian yang saya rasa tolong jangan ditentang. Misalnya ada dosen kalian, oh kalian ini memang kalian ini jurusan pendidikan bahasa Indonesia, yang kalian akan teliti ini terlalu teoritis, terlalu linguistik. Jangan tentang beliau. Oke, kalian bisa diskusi dengan saya nanti bagaimana pendidikan itu, mengaitkan itu dengan dunia pendidikan. Tak kasih contoh saja. Jadi nanti, kalau kalian meneliti tentang fonem tadi, misalnya kalian nanti variasi fonem gitu, nah kalian bisa mengaitkannya dengan konteks pengajaran bahasa, dan datanya kalian ambil dari pengajaran guru, variasi bahasa, variasi pengucapan yang digunakan oleh guru ketika mereka mengajar. Nah itu kan kami harus ke sekolah, tidak harus. Kalian bisa mengambil data yang terserak di YouTube itu, bahwa ada proses pengajaran proses pengajaran bahasa Indonesia kan ada di YouTube, dan kalian ternyata Suaranya mati, Mas Fauzi. Coba di unmute lagi, Mas Fauzi. Oke, bisa terdengar? Terdengar. Oke. Ya, jadi nanti sebenarnya penelitian kalian tentang variasi bebas pengucapan bahasa Indonesia, seperti tadi komputer versus komputer, anak versus anak, tadi dalam bahasa Melayu Banjar kan sangat produktif bunyi di akhir tuturan, misalnya apa contohnya? Coba dalam bahasa Banjar, ikam ulun handak bulik ke Banjar kada, nah di situ kan, nah tidak, contohnya orang-orang Indonesia bagian barat itu merealisasikan sebagai tidak, sementara orang-orang penutur bahasa Indonesia di bagian timur cenderung mengucapkan sebagai tidak. Nah, itu adalah data bagi variasi bebas dalam pengucapan. Dan untuk mengaitkan dengan pengajaran bahasa, kalian bisa mengambil data variasi bebas pengucapan oleh guru bahasa Indonesia dalam classroom interaction mereka. Interaction itu apa? Kegiatan dalam proses belajar mengajar mereka dalam kelas, begitu. Itu ya untuk alofon ya, untuk untuk pasangan minimal yang seperti tadi saya bilang. Nanti kalian seperti yang saya bilang tadi, saya tidak terlalu mengikuti perkembangan metodologi penelitian, tetapi ya sedikit lah
Nanti kalian bisa, silakan dicatat, ada yang namanya online artifact daring ya. Jadi data sekarang tidak harus kalian ambil secara langsung, kalian bisa mengambil artefak-artefak yang ada dalam dunia maya. Sementara begitu dulu, Pak Zainul, mungkin ada pertanyaan, ada sih yang ingin saya lanjutkan, tetapi saya potong dulu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh adik-adik. Baik, silakan. Ada yang lain, mumpung ada ahlinya nih. Kalau pergi, sulit lagi nih bertanya. Enggak, Tit. Bisa, masih tetap bisa berkomunikasi. Bisa ya, bisa lewat IG atau lewat Facebook ya, Pak Fauzi? Tentu saja. Oke. Ya, silakan yang lain. Tadi Mas Fauzi sudah memberikan beberapa cara bagaimana menggali data linguistik di musim pandemi. Satu, misalnya bisa minta bantuan kawan di tempat penelitian yang ingin diteliti, atau yang kedua bisa menggunakan online artifact atau data-data yang ada berlimpah di dunia maya. Menarik sekali tadi kalau lalu kemudian Mas Fauzi juga membicarakan bahwa karena kita berada di bidang pendidikan bahasa, tapi sekarang Mas Fauzi ini akan ditolerir. Tidak masalah meneliti soal kebahasaan murni sekarang, tetapi Mas Fauzi juga memberikan saran supaya mengaitkan penelitian kebahasaan dengan dunia pendidikan. Tadi sudah memberikan satu cara bagaimana menggali data kebahasaan di dunia pendidikan. Misalnya tadi Pak Fauzi memberikan contoh tentang variasi bebas dalam interaksi pembelajaran. Dan sekarang di dalam era pandemi, pembelajaran juga berlangsung seperti ini. Kalau bisa hal yang seperti ini direkam, itu Anda akan bisa mendapatkan data juga. Baik, kelas kita akan segera berakhir, mungkin sekitar 10 menit lagi, tapi saya masih ingin memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Mumpung masih ada 10 menit, silakan dimanfaatkan. Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada? Baik, Mas Fauzi belum ada. Silakan dilanjutkan apa yang tadi tertunda ingin dijelaskan, Mas Fauzi. Silakan. Ya, oke. Sekali lagi berkait dengan pertanyaan tadi, bisa terdengar ya? Terdengar. Bisa ya? Oke. Terdengar. Tadi saya memberikan contoh bagaimana pengambilan data secara daring untuk penelitian yang berkait dengan fonologi. Untuk berkait morfologi, bahwa bentuk-bentuk kata, itu kalian bisa mengambil data dari sebaran bentuk kata yang ada dalam buku ajar bahasa Indonesia. Dan misalnya kalian tertarik membaca sebuah novel itu bisa kalian jadikan sebagai korpus penelitian. Nah, berkait dengan korpus, bahwa kalau kalian meneliti bahasa Inggris, bahasa Inggris memiliki korpus. Korpus itu adalah data yang memberikan informasi tentang bagaimana satuan bahasa digunakan. Sementara dalam bahasa Indonesia itu belum ada. Dan kalian, saya rasa, bisa memulai secara kecil-kecilan membentuk atau bersumbangsih membuat korpus dalam bahasa Indonesia. Jadi korpus itu nanti kalian bisa, tolong dicatat korpus ya, bahwa nanti kalian tadi saya menyebutkan ada yang namanya sinonim. Jadinya dalam bahasa Indonesia tadi saya contohkan semoga Tuhan memberkati. Memberkati itu pada umumnya bersanding dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Itu bahasa Indonesia loh. Tapi Allah memberkahi. Nah, di situ ternyata
terlihat memberkahi itu ternyata didapati sekian persen bersanding dengan Allah dan memberkati bersanding dengan Tuhan. Dan data itulah yang kalian bisa jadikan nanti dalam kesimpulan atau simpulan penelitian Anda, mengapa Anda bersetuju bahwa memberkati itu memiliki makna konotasi yang non-Islami. Kalian bisa bilang begitu. Non-Islami di sini bukan tidak berkait dengan keislaman. Sementara yang berkait dengan keislaman bentuknya adalah memberkahi. Dari data itu tadi, sekian persen bahwa kata ini bersanding dengan kata tertentu. Kalian bisa mencatat lagi bahwa ada yang namanya kolokasi kata. Dan itu bisa kalian dapatkan dari tulisan-tulisan formal dalam buku. Kalian bisa dapatkan tulisan informal dalam sosial media. Kalau saya menjadi dosen kalian, provokatif juga, tapi terserah. Kalau kalian dosen kalian nanti membatasi kalian untuk kalian membuat penelitian dalam bahasa Indonesia baku saja, ya sudah, tidak apa-apa. Beliau punya alasan kok mengapa. Tapi kalau saya bahasa Indonesia itu juga memiliki ragam non baku, dan saya rasa kalian boleh saja meneliti ragam bahasa non baku dan kalian menjelaskan bahwa ini non bakunya loh, yang bakunya seperti ini. Dan data non baku mudah sekali kalian dapatkan dari media sosial, dari dari bahasa yang digunakan. Oh, ini yang perlu saya garis bawahi lagi, bahwa tulisan yang digunakan oleh teman-teman kalian dan oleh kalian yang kita gunakan dalam bermedia sosial itu bukan bahasa tulis, itu bahasa lisan. Bahasa lisan yang dituliskan. Oke? GPP itu kan dari gak apa-apa kan? Itu adalah bahasa lisan yang dituliskan. Nah, itu sangat menarik sekali. Perbedaan antara bahasa lisan. Nah, ini saya mengklaim diri menggunakan bahasa Indonesia baku. Tapi ya, seharusnya kan tetapi. Yang saya, Pak Sainul, itu mengklaim diri sebagai dosen menggunakan bahasa Indonesia baku. Coba perhatikan ketika dosen-dosen kalian menggunakan bahasa lisan, terselip elemen-elemen non bakunya. Nah, di situ kan kalian bisa juga meneliti elemen baku, elemen non baku dalam penggunaan bahasa lisan ragam baku dosen. Rasa tidak apa-apa. Oh ya, tapi nanti dalam penelitian ada namanya etika penelitian.